mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektorial atau pasar rumah tangga, dan pemerintahan menentukan besarnya jumlah barang yang akan dikonsumsi. Apa itu kurpais? Kurpais adalah kurpa yang menggambarkan pasar barang atau equilibrium. Kurpais menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga atau yang bisa disebut I atau R ya, serta tingkat pendapatan nasional yang bisa disebut Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Perpotongan Keynes atau Keynesian Cross. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapat total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Selanjutnya, semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi, dan semakin banyak pekerja yang dikaryakan. Keynesian Cross. Perpotongan Keynes memungkinkan bagaimana pendapatan atau dibilang Y ditentukan oleh investasi terencana dan kebijakan fiskal pemerintah, atau bisa dibilang G dan T. Perekonomian ada di equilibrium bila Y sama dengan E. Y sama dengan pengeluaran aktual, sedangkan Y pengeluaran yang direncanakan. Model perpotongan Keynesian membagi pengeluaran menjadi dua definisi, yaitu pertama, pengeluaran aktual, yaitu pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua yaitu pengeluaran yang direncanakan, yaitu pengeluaran yang direncanakan untuk dikeluarkan, yang merupakan penjumlahan dari total pengeluaran untuk konsumsi, investasi yang direncanakan, dan belanja pemerintah. Selanjutnya yaitu determinan pengeluaran yang direncanakan. Diasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup sehingga eksponensialnya yaitu 0. Rumusnya yaitu PE sama dengan konsumsi atau C ditambah I ditambah G. PE sebagai pengeluaran yang direncanakan atau plan expenditure, C sebagai konsumsi, I sebagai investasi yang direncanakan, dan G sebagai pengeluaran pemerintah yang direncanakan. Selanjutnya terdapat sebuah kurva dari plan expenditure. Nah, di sini terdapat sumbu X yang menjadi income dan output atau Y-nya, dan sumbu Y sebagai plan expenditure ya, atau sebagai pengeluaran perencanaan. Nah, di sini terdapat garis yang menyatakan PE sama dengan C dalam kurung Y dikurangi T dalam tutup kurung ditambah I ditambah G. Nah, ini merupakan rumus dari persamaan plan expenditure dan actual expenditure. Selanjutnya, pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatannya, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Perlu diingat kembali bahwa fungsi konsumsi terdapat autonomous consumption. Selalu ada konsumsi meskipun pendapatannya 0. Begitupun berlaku di kurva PE. Nah, untuk kurva yang selanjutnya yaitu kurva Keynesian Cross atau kurva perpotongan, titik pertemuan antara actual expenditure dan plan expenditure. Di sini terdapat kurva actual expenditure merupakan garis lurus membentuk sudut 45 derajat, di mana
Y sama dengan PE. Nah, A sebagai titik equilibrium di mana terjadi persinggungan atau cross antara kurva actual expenditure dengan kurva PE atau planned expenditure. Dari kurva tersebut dapat diasumsikan bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran perencanaan atau yang direncanakan. Asumsi dasar rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual atas barang dan jasa. Sehingga pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan E. Yang selanjutnya, kurva IS menggambarkan adanya equilibrium atau keseimbangan pasar barang dan jasa, yaitu yang pertama ada supply yang menunjukkan output atau produksi yang merupakan Y atau PDB. Lalu yang kedua ada demand menunjukkan expenditure yang merupakan pengeluaran agregat atau pengeluaran total dari akumulasi C tambah I tambah G. C-nya adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, dan G-nya adalah government. Lalu yang selanjutnya, terdapat hubungan antara Y dengan R yang ditunjukkan dengan kurva S, di mana kita ketahui bahwa I adalah investasi, S adalah saving, Y adalah pendapatan nasional, dan R adalah tingkat suku bunga. Lalu di sini ada kuadran 1, yaitu fungsi investasi sama dengan fungsi dari tingkat suku bunga. Lalu kuadran kedua yaitu fungsi investasi sama dengan saving. Kuadran ketiga saving sama dengan fungsi dari pendapatan nasional. Lalu kuadran keempat yaitu pendapatan nasional sama dengan fungsi dari nilai suku bunga. Selanjutnya kita lihat grafik kuadrannya. R0 di kuadran 1, R0 turun ke R1, yaitu maka investasi akan naik dari A ke E. Lalu di kuadran kedua, fungsi dari tabungan akan naik dari titik B ke F karena ini dipengaruhi oleh fungsi investasi yang juga naik dari titik I0 ke I1. Lalu di kuadran ketiga, ketika tingkat suku bunga dan investasi naik, maka pendapatan nasional juga akan naik dari Y0 ke Y1. Lalu di kuadran keempat, R0 turun ke R1. Ketika tingkat suku bunga turun dari R0 ke R1, maka pendapatan nasional akan naik dari Y0 ke Y1. Intinya adalah nilai suku bunga atau tingkat suku bunga mempengaruhi pendapatan nasional. Jika tingkat suku bunga turun, maka investasi akan naik dan pendapatan nasional pun akan naik. Baik, selanjutnya saya Lisa Dianti akan menjelaskan terkait pergeseran kurva IS. Kurva IS dapat bergeser baik ke arah kiri maupun ke arah kanan diakibatkan adanya pengaruh variabel injeksi ataupun variabel kebocoran. Apabila investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bertambah, maka kurva IS ini akan bergerak ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, apabila investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor ini berkurang, variabel-variabel tersebut berkurang, maka kurva IS ini akan bergerak ke arah kiri. Kita bisa lihat di gambar pergerakan kurva IS di nomor kurva nomor 3 dan 2. Di sini menandakan kurva IS ini ke arah kanan. Artinya apa? Di sini kita bisa membaca bahwa investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor ini bertambah karena kurvanya ini mengarah ke arah kanan. Dan pada gambar kurva nomor 1 dan 4 ini menandakan
bahwa variabel-variabel tersebut itu berkurang, baik itu pengeluaran pemerintah, investasi, ataupun ekspor. Karena kurva IS ini mengarah ke arah kiri. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspensif, fiskal ekspensif, menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama, R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva ini bergeser ke arah kiri.